Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, dan seluruh peserta kelas online kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Pada hari ini saya akan membahas tentang apa itu Islam, berapa rukun Islam, dan sebagainya. Melanjutkan yang kemarin itu mukadimah, yang sekarang itu intinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Islamu. Sin. Soal, pertanyaan. Soalnya, ma itu apa? Ma iku opo? Al Islamu utawi kangaran Islam. Islam itu apa? Apa itu Islam? Definisinya bagaimana? Mal Islamu, apa itu Islam? Huwa utawi Islam itu ad-dinu agomo, iku ad-dinu agomo alladzi ba'atha kang wis ngutus sapa Allah bi kelawan go alladzi sayyidana ing Gusti kita rupane Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi Islam iku adinu agama alladzi ba'atha kang wis ngutus sapa Allah bi kelawan go alladzi sayyidana ing Gusti kita rupane Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi maring nuduhaken manungsa wa sa'adatihim lan kabejane nas. Apa itu Islam? Ma al-Islam. Dijawab, jawabannya huwaddin alladzi ba'atha Allah bi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad, kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing manusia atau memberi petunjuk untuk manusia, wa sa'adatim, dan untuk kebahagiaan nas. Itu adalah Islam. Islam adalah agama yang telah Allah turunkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing manusia dan kebahagiaan mereka. Artinya apa? Artinya bahwa agama ini, agama Islam ini itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Saya ingat dulu ketika saya belajar filsafat Islam, ketika kuliah semester berapa ya, saya lupa semester berapa itu. Ada mata kuliah filsafat Islam. Kata beliau, kata dosen saya, salah satu tujuan definisi itu adalah untuk membatasi. Apa itu Islam? Islam adalah agama. Jadi batasan Islam itu yang pertama harus agama. Untuk membedakan Islam dan bukan Islam, ya pertama harus agama. Agama yang bagaimana? Yang diturunkan Allah. Agama
Poin 1 agama, poin 2 diturunkan Allah, poin 3 kepada Nabi Muhammad. Nah, poin ketiga itu, poin keempatnya lihidayatin nas wa sa'adatihim, untuk memberi petunjuk kepada manusia dan kebahagiaan mereka. Itu adalah definisi Islam menurut kitab ini. Jadi kalau bukan agama, ya bukan Islam. Islam itu agama yang diturunkan Allah. Ada agama tapi tidak diturunkan Allah, ya bukan Islam. Harusnya syaratnya harus diturunkan Allah kepada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, kepada baginda kita Nabi Muhammad. Itu lihidayatin nas wa sa'adatihim. Tujuannya adalah untuk membimbing manusia dan kebahagiaan mereka. Itu adalah Islam. Lalu bagaimana orang bisa dikatakan Islam itu? Apa saja rukunnya? Rukunnya apa saja? Biar orang menjadi Islam, biar orang termasuk Islam, kita harus tahu rukunnya. Soal kam, pertanyaannya kam itu berapa? Kam iku piro? Arkanul Islam utawi piro-piro rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Apakah banyak, apakah sedikit? Jawab, arkanul Islami utawi piro-piro rukun Islam itu khamsatun limo. Iku khamsatun limo. Rukun Islam itu ada 5. Al-awalu utawi kang awal iku syahadatu an, nyekseni sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Rukun Islam yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Asani utawi kaping 7 iku iqamus sholati, jumenengaken salat. Rukun Islam yang kedua itu adalah mendirikan salat. Asali itu utawi kaping 3 iku itauz zakati, aweh zakat. Yang ketiga, rukun Islam itu membayar zakat. Arabi utawi kang kaping 4 iku saum Ramadhana, puasa bulan Ramadan. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Yang kelima iku hijul baiti, haji ing Baitullah. Haji maring Baitullah, haji ke Baitullah, ke Mekah sana. Bagi siapa? Lil mustati, kaduwe wong kang kuwasa haji maring Baitullah. Rukun Islam yang kelima yaitu haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Yang gak mampu juga gak apa-apa, tapi harus yakin bahwa haji itu sebagai sebuah kewajiban. Haji itulah. Maka agar Islam kita itu sempurna harus menjalankan 5 ini. Haji itu yang kelimanya. Semuanya itu dilakukan Islam. Itu adalah rukun-rukun Islam.
Tadi rukun Islam ada syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Di kitab ini seperti itu urutannya. Lalu apa maknanya syahadat? Apa maknanya asyhadu alla ilaha illallah? Syahadat itu ada dua. Yang pertama, rukun Islam itu syahadat. Dua kalimat syahadat yang masuknya ya. Sekarang syahadat ada syahadat kepada Allah, nanti ada Tuhan selain Allah, kemudian syahadat bahwa Muhammad itu utusan Allah. Apa maknanya ini? Pertanyaan, ma iku apa makna asyhadu alla ilaha illallahi utawi maknane lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Apa makna lafaz asyhadu alla ilaha illallah? Bagaimana maknanya? Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa itu maknanya kayak gitu? Jawab, maknahu utawi maknanya asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya asyhadu alla ilaha illallah itu ataqidu nekotaken sapa ingsun atau ngeyakinaken sapa ingsun aunallaha satemene Gusti Allah iku wahidun kang ijen la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kaduwe Allah fi ibadatihi ing dalem ibadah ing Gusti Allah wala fi mulkihi lan ora ana kang nyekutoni ing dalem keratone Gusti Allah. Jadi maknanya asyhadu alla ilaha illallah, maknanya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maknanya adalah aku meyakini bahwa Allah itu zat yang wahid, esa atau sendiri, tidak ada teman, la syarika lahu, tidak ada yang menyekutukan baginya, bagi dirinya. Di dalam apa? Tidak ada yang menyekutukan di dalam ibadah kepadanya, maupun juga tidak di dalam kerajaannya, fi mulki, di dalam keratone Allah, dalam kerajaan Allah. Itu adalah maknanya syahadat. Syahadat kepada Allah, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya syahadat yang kedua, syahadat bahwa Muhammad itu utusan Allah. Apa maknanya? Pertanyaannya, ma itu apa? Ma iku apa? Mana asyhadu anna Muhammad Rasulullah utawi maknane lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maknanya saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Maksudnya bagaimana? Mana utawi maknanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Maknanya saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu a'taqidu, iku a'taqidu ngiyakinaken utawa nekotaken sapa ingsun anna sayyidana ing teman setuhune Gusti kita rupane Muhammad dan Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusan Allah. Maknanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maknanya saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maknanya adalah saya meyakini bahwa baginda kita Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan Allah kepada siapa? Li jamil khalqi maring sakabehane makhluk. Utusan Allah untuk seluruh makhluk. Makhluk itu siapa? Makhluk itu apa? Makhluk itu ciptaan. Makhluk itu artinya ciptaan atau yang diciptakan. Nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan
untuk seluruh makhluk. Apa saja, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, baik yang berakal maupun tidak berakal, seluruh makhluk apa saja. Namanya makhluk itu ya semua selain Allah itu makhluk. Untuk seluruh makhluk. Wa yajibu lan wajib apa ta'atuhu manut ing Kanjeng Nabi. Wajib juga taat kepada Kanjeng Nabi. Itu adalah maknanya syahadat. Syahadat bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi maknanya syahadat fima ing dalem perkara amaro kang wis perintah sapa Kanjeng Nabi ing ma wa tasdiquhu lan beneraken sapa Kanjeng Nabi ing ma wa tasdiquhu lan beneraken ing Kanjeng Nabi fima wa tasdiqu lan beneraken seperti ini. Fima ing dalem barang-barang ing dalem perkara amaro kang wis perintah sapa Kanjeng Nabi ing ma wa tasdiqu lan beneraken ing Kanjeng Nabi. Jadi seperti itu maknanya. Tadi itu kefangilan. Wa tasdiqu lan beneraken ing Kanjeng Nabi fima ing dalem barang ing dalam perkara akhbaro kang werta-werta utawa aweh werta sapa Kanjeng Nabi ing ma wajtina kumalan ngedoi barang naha kang wis nyegah sapa Kanjeng Nabi nganu saking ma wa zajara lan nyegah tegese nyegah sapa Kanjeng Nabi ing ma nganu saking ma. Jadi maknanya saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, maknanya yaitu aku meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah untuk seluruh makhluk dan wajib mentaatinya dalam semua hal yang dia perintah, dan juga wajib membenarkan Kanjeng Nabi dalam semua hal yang dia kabarkan. Kanjeng Nabi pernah memberitakan apa, kita harus wajib membenarkan itu benar, seperti itu. Dan juga wajib menjauhi, menghindari hal-hal yang dilarang, yang dicegah, itu kita juga wajib. Itu adalah maknanya syahadat, bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Selanjutnya, apa maknanya mendirikan sholat? Soal, pertanyaannya soal. Ma iku apa? Makna iqamis sholati utawi maknane jumenengake sholat. Apa maknanya mendirikan sholat? Apa maksudnya mendirikan sholat? Apa sih maksudnya mendirikan sholat itu apa sih? Mendirikan sholat. Jawab. Makna utawi maknane iqamis sholat iku fi'lu sholawati nglakoni pira-pira sholat al-khamsi kang 5. Jadi makna mendirikan sholat itu yaitu melakukan sholat-sholat yang 5 waktu itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu maksudnya mendirikan sholat itu ya melakukan sholat 5 waktu itu. Itu maksudnya. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa maksud dari mendirikan sholat itu adalah melakukan sholat 5 waktu. Lalu apa? Sholat 5 waktu itu apa? Yang dimaksud sholat 5 waktu itu, sholat yang 5 itu sholat yang apa sih? Soal seperti yang saya katakan tadi, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Ma iku apa as-shalawatu utawi pira-pira salat al-khamsu kang 5. Apa arti salat yang 5? Jawab, hiya utawi as-shalawatul khamsu iku as-subhu salat subuh, wa zuhru lan salat zuhur, wal asru lan salat asar, wal maghrib lan salat maghrib, wal isya lan salat isya. Jadi maknanya sholat 5, sholat yang 5 itu ya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tuh. Setelah kita tahu adanya 5 sholat itu tadi, lalu apa yang wajib sebelum sholat? Harus ngapain sih sebelum sholat itu yang wajib dikerjakan? Nah, pertanyaannya, madza ing apa ta suwiji-wiji yalzamu wajib apa za qoblas sholati ing dalam sadurunge sholat? Apa hal yang wajib dilakukan sebelum sholat? Apa sih yang wajib sebelum sholat itu? Jawabannya apa? Jawab, yalzamu wajib qabla sholatin dalam sadurunge salat apa al wudu. Sebelum salat wajib wudu. Itu jawabannya. Harus wudu. Kalau enggak wudu ya dan berhadas, hadas kecil ya enggak sah salatnya. Ya harus wudu dulu. Ini menurut kitab ini ya. Kecuali kalau sudah punya wudu ya nggak usah wudu lagi. Tapi wudu lagi malah bagus. Dalam beberapa redaksi hadis itu kan ada itu hadisnya bahwa wudu di atas wudu itu nur di atas nur. Maksudnya orang wudu tapi sebelumnya sudah punya wudu belum batal itu. Lah itu dia nanti sama saja dengan cahaya di atas cahaya. Semakin sering wudu walaupun enggak batal, nanti semakin terang pula cahayanya. Maka kan nanti ketika di alam sana, ketika kita sudah meninggal, air wudu kita itu jadi cahaya. Semakin orang sering wudu itu semakin cahayanya itu semakin kelihatan. Maka bagus ketika orang sering cahaya di atas cahaya, semakin terang gitu nanti. Lalu ada berapa fardu wudu? Fardunya ada berapa? Pertanyaan, kam iku pira furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Fardu wudu itu ada berapa sih? Ada berapa fardu wudu? Jawab, furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun 6. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama, al-awwalu tawi kang awal iku an-niyatu niat. Jadi harus niat. Kalau enggak niat enggak sah wudunya. Niat. Karena itu fardu, bukan sunnah. Kalau fardu itu ya harus dilakukan. Atani utawi kakak ping pindone iku ghuslul wajhi membasuh wajah. Yang kedua itu membasuh wajah. Dibasuh itu wajahnya itu. Atali itu utawi kakak ping telune iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Mal mirfaqaini sertane sikut loro. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan
sampai kedua siku. Nah, ujung sini sampai siku. Ini wudhu. Kalau nggak sampai sini gimana? Ya nggak sah karena itu fardunya. Nah, seperti itu. Harus sampai sini. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau orang yang sakit, misalnya punya luka, apakah dibasuh misalnya? Atau orang yang ada perbannya di sini, terus di situ mencegah terkenanya air, apakah tetap wajib? Nah, itu nggak saya bahas di pertemuan kali ini. Nanti ada pembahasan sendiri namanya Sohibul Jabair, orang yang ada belbetnya, ada perbannya misalnya yang nutupin, itu ada pembahasan lagi nanti. Nah, nggak saya habiskan di sini. Nah, itu seperti itu bahasanya. Jadi dibasuh sini sampai siku, caranya gitu. Arabi utawi kang kaping papate. Nah, tadi yang ketiga fardu wudu yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku tangan maksudnya sini. Yang keempat yaitu arabi utawi kang kaping papate iku mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Ini fardu, ini harus dilakukan. Jadi fardu yang keempat itu, fardu wudu yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Diusap sebagian ya. Ba'di itu sebagian, ba'dun sebagian kepala. Selanjutnya al-khamisu utawi kaping 5 fardu wudu yang kelima itu iku ghusl rijlaini, membasuh kedua kaki. Kedua kaki itu harus dibasuh sampai mana? Ma'al mirfaqaini, sampai kedua mata kaki. Nah, itu wajib yang fardu. Kalau enggak sampai mata kaki berarti nggak sah wudunya. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam fardunya yaitu asadisu utawi kaping 6 itu at-tartibu, tertib. Fardu wudu yang ke-6 sadis itu 6. Asadisu utawi kaping 6 fardu wudu yang terakhir iku at-tartibu, tertib. Tertib itu berurutan. Gak boleh kaki dulu baru niat. Gak boleh membasuh kedua tangan habis itu basuh wajah habis itu niat dibolak-balik, itu gak boleh. Fardu wudu yang ke-6 itu tertib, berurutan sesuai prosedur. Kalau nggak tertib ya nggak sah karena ini fardu. Jadi tertib itu menjadi bagian dari fardunya wudu. Itu adalah fardu wudu. Selanjutnya kita sudah tahu bahwa fardunya wudu seperti itu. Lalu bagaimana dengan niat wudu? Niatnya seperti apa? Bagaimana sih niatnya wudu itu? Soal ma'iku apa? Niatul wudu'i utawi niatnya wudu. Apa niatnya wudu? Niatnya bagaimana sih wudu itu? Bagaimana niatnya? Jawab, hiya utawi niatul wudu. Adapun niatnya wudu iku nawaitu raf'al hadatsil asghari. Lafaz nawaitu raf'al hadatsil asghar. Tuh. Itu niatnya wudu. Niatnya nawaitu raf'al hadatsil asghari. Artinya bagaimana? Nawaitu aku niat raf'al hadathi, ngilangi hadas. Ngilangi hadas.
Al-Azhari kang cilik. Aku niat menghilangkan hadas kecil. Ini niat wudhu, redaksinya, teksnya seperti itu menurut kitab ini, seperti itu. Demikianlah kajian pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada kesalahan dari segi pemaknaan atau dari segi ungkapan yang tidak mengenakkan hati, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.